Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Widianti dari kelas 2018A NIM 18040704035. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang telah saya bahas kemarin, yaitu yang berjudul Indonesia Strategic Hedging and the South China Sea, karya Iis Gindarsah. Inti dari permasalahan dalam jurnal tersebut yaitu bahwasanya Laut Cina Selatan semakin meningkat rumit dalam beberapa tahun terakhir. Konflik Laut Cina Selatan merupakan isu keamanan regional yang sampai sekarang masih belum mencapai titik penyelesaian. Adapun efeknya juga dapat mengganggu stabilitas di kawasan dalam masa mendatang. Laut Cina Selatan merupakan salah satu daerah paling berbahaya di dunia. Sengketa ini diawali oleh klaim sepihak antara Cina untuk memperluas wilayah perairannya hingga mencapai perairan Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Konflik ini memerlukan penyelesaian yang tetap dan mengikat. Kalau tidak, potensi perebutan wilayah yang terjadi akan sangat besar. Terdapat 3 hal mendasar dalam konflik Laut Cina Selatan. Alasan utamanya. Yang pertama, mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi, keanekaragaman hayati dan perikanan, serta kekayaan laut lainnya. Kedua, merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia membuat negara-negara seperti Cina dan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat, sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah Cina Selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan menggunakan dasar historis dan geografis dalam menentukan atau merebut kepemilikan atas kawasan laut dan 2 gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Cina misalnya mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa Cina atas kawasan laut dan 2 gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu. Kemudian pemerintahan Cina mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan Cina atas Laut Cina Selatan tahun 1947 yang dikenal dengan istilah Nine Dash Line. Pada tanggal 17 Juni 2016, sebuah kapal konven Cina Angkatan Laut Indonesia, KRI Imam Bonjol, menghadapi setidaknya 7 kapal nelayan dan 2 kapal pengawas pantai Tiongkok yang jauh lebih besar di kawasan zona ekonomi eksklusif Sea Indonesia dekat Kepulauan Natuna yang terpencil. Kepulauan Natuna merupakan ujung paling utara Kepulauan Indonesia. Di bagian ini terletak antara Kalimantan dan semenanjung Malaysia, merentang hingga ke ujung selatan Laut Cina Selatan. Negara-negara tetangga sudah sejak lama mengakui perairan di bagian utara Kepulauan Natuna sebagai bagian dari Sea Indonesia. Namun Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah menyiratkan sejauh tahun 1990-an untuk pertama kali pada tahun 2016 menyatakan secara terbuka bahwa wilayah perairan tersebut adalah daerah penangkap ikan bagi Tiongkok dari zaman dahulu. Awal mula persengketaan saat ini antara Tiongkok dan Indonesia dapat ditemukan pada peta terkenal yang dibuat oleh para diplomat Tiongkok nasionalis pada tahun 1947 yang mencantumkan garis putus-putus yang mengelilingi sebagian besar Laut Cina Selatan.
Letak geografis garis putus-putus pada peta-peta Tiongkok berbeda-beda. Namun, pada setiap versi, salah satu dari garis putus-putus tersebut saling menyilang dengan batas laut dari wilayah Sea Indonesia di utara Kepulauan Natuna, sekitar 1.400 km dari daerah Tiongkok. Perairan di wilayah yang dipersengketakan tersebut adalah wilayah perikanan yang sangat penting dan dasar laut di bawahnya merupakan sumber cadangan gas alam yang sangat besar. Pada tahun 2009, Republik Rakyat Tiongkok menyerahkan Note Verbal kepada Sekretariat Jenderal PBB, yakni suatu pernyataan diplomatik yang dikenal sebagai 9 garis putus-putus atau 9 dash line, untuk membatasi dan memperjelas klaim mereka di Laut Tiongkok Selatan. Dalam dokumen tersebut, klaim teritorial Beijing melanggar Sea Indonesia dari batas wilayah Kepulauan Natuna. Garis tersebut dimulai dengan klaim utama Tiongkok di Kepulauan Paracel dan Spratly serta terus menerjang ke selatan dan turut menyertakan di beberapa wilayah lain seperti Teluk Tonkin di Vietnam, Kepulauan Natuna di Indonesia, dan Scarborough Shoal di Filipina. Selain dengan Tiongkok, Indonesia juga bersengketa terkait wilayah seputar Kepulauan Natuna dan Laut Tiongkok Selatan dengan Malaysia dan Vietnam. Sebagai wilayah Sea Indonesia di perairan Natuna juga termasuk dalam wilayah yang diklaim oleh Tiongkok. Dengan demikian, ada tumpang tindih wilayah antara Tiongkok dengan Indonesia. Namun jika dilihat dari perspektif hukum internasional, pendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara pengklaim tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan klaim Tiongkok dengan 9 garis putus-putusnya tidak berdasarkan pada hukum internasional yang sah, tetapi hanya berupa klaim menurut sejarah. Padahal dalam hukum internasional yang sah menurut hukum internasional seperti UNCLOS, laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dihitung dari garis pangkal daratan. Pada banyak kepentingan vital Indonesia yang berpotensi terancam oleh sengketa tersebut, yaitu yang pertama, dari sisi kedaulatan. Sebenarnya, sebagian wilayahnya Sea Indonesia masuk dalam klaim wilayah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang berbatasan dengan perairan Kabupaten Natuna. Kedua, dari sisi keamanan. Jika sengketa tersebut tereskalamasi menjadi perang, sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas hingga wilayah Indonesia sehingga menjadi ancaman militer yang serius. Ketiga, dari sisi kepentingan ekonomi, perairan di Indonesia yang dekat dengan Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah dengan potensi perikanan terbesar secara nasional. Pecahnya perang di kawasan ini dapat merusak ekosistem laut sehingga menurunkan jumlah produksi ikan. Selain itu, juga potensi pariwisata bahari juga terganggu jika terjadinya perang. Kemudian dari sistem ancaman sosial budaya, pecahnya perang di Laut Tiongkok Selatan berpotensi menimbulkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke Indonesia. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam hal batas maritim ini adalah UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Konferensi Hukum Laut 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang berisi 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur mengenai hampir semua aktivitas dan persoalan tentang kelautan, termasuk diantaranya adalah pengaturan zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengolahan perikanan, serta penyelesaian sengketa. Sekian review jurnal dari saya.
Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.